Enak, ketika Anda tiba di tempat parkir dan dihadapkan pada sosok petugas yang meminta uang. Banyak orang merasa tertekan dalam situasi ini, meskipun mereka memiliki hak untuk menolak memberikan uang tersebut. Apa yang membuat situasi ini begitu menegangkan? Jika Anda berpikir masalah ini hanya terjadi di satu lokasi, coba pikirkan kembali. Banyak supermarket yang mengklaim bahwa parkir di area mereka gratis, tetapi kenyataannya tetap saja muncul petugas yang meminta uang. Ini menciptakan kebingungan yang mendalam bagi pengunjung. Mengapa hal ini dibiarkan terjadi? Meskipun terlihat sepele, masalah ini jauh lebih serius daripada yang dibayangkan. Dampaknya dapat melukai perekonomian dan menimbulkan ketidakpuasan yang merajalela dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa mengabaikan efek yang begitu luas ini? Berdasarkan teori pertukaran sosial, kita bisa memahami mengapa banyak konsumen enggan melangkah ke toko yang memiliki petugas parkir ilegal. Mereka tidak merasakan manfaat dari interaksi ini. Apa sebenarnya yang mereka harapkan dari pengalaman berbelanja mereka? Penelitian yang ada menunjukkan bahwa kehadiran petugas parkir ilegal dapat menurunkan pendapatan toko secara signifikan. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang bagaimana pemilik usaha berjuang keras untuk membayar karyawan dan mengembangkan bisnis mereka. Apakah kita benar-benar ingin melihat usaha ini hancur? Namun, pengaruh negatif ini tidak berhenti di situ. Petugas parkir ilegal mengganggu pendapatan sekaligus merusak citra bisnis tersebut. Konsumen yang mengalami interaksi buruk mungkin takkan pernah kembali. Seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh bisnis akibat pengalaman buruk ini? Lebih jauh lagi, kehadiran juru parkir ilegal dapat membuat objek wisata menjadi sepi, seperti yang terlihat di Gunung Pancar. Ini bukan hanya merugikan pemilik bisnis, tetapi juga pendapatan masyarakat setempat. Siapa yang sebenarnya dirugikan dalam skenario ini? Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa juru parkir ilegal seringkali tidak bertanggung jawab terhadap barang-barang yang hilang. Ini hanya menambah ketidaknyamanan bagi pengunjung. Mereka merasa terpaksa membayar meski tidak menerima layanan yang memadai. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Di sisi lain, banyak orang muda memilih jalan menjadi juru parkir ilegal, hanya karena kemudahan mendapatkan uang tanpa harus mencari pekerjaan lain. Ini jelas mengurangi produktivitas dan potensi ekonomi komunitas. Mengapa kita tidak melihat fakta ini dengan lebih kritis? Penting bagi kita untuk menyadari masalah yang ada di sekitar kita, agar bisa menemukan solusi yang lebih efektif untuk pencarian pekerjaan yang layak. Berapa banyak peluang yang sebenarnya terabaikan karena masalah ini? Namun, sebuah argumen yang menyatakan bahwa pekerjaan ilegal lebih baik daripada melakukan kejahatan patut dipertanyakan. Kita perlu membandingkan dengan pilihan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengubah pandangan ini? Akhirnya, peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak serta menanggulangi masalah pungutan liar tak bisa dipandang sebelah mata. Regulasi yang ketat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini. Siapa yang akan mengambil langkah pertama?